Baik, kembali lagi nih. Seperti yang tadi saya janjikan bahwa kita akan mendengarkan paparan, ada dua paparan nih. Yang pertama paparan modul seri belajar mandiri calon guru ASN P3K dari Bapak Yoki Ariana, bagian dari tim pengembang modul. Berikutnya juga ada paparan aplikasi guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K Bondan Prakoso, juga dari tim pengembang SIM KB. Selamat pagi Pak Yoki, Pak Bondan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Selamat Widya. pagi. Sehat-sehat selalu ya Pak Yoki dan Pak Bondan. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi sekarang itu kita mendengarkan dulu pemaparannya dari Pak Yoki terlebih dahulu, disusul nanti dengan Pak Bondan. Tapi bagi semua peserta nih, Pak, kan kita juga live di YouTube, boleh juga di kolom chat, di kolom komen untuk bertanya mungkin terkait yang akan nanti dipaparkan. Begitu ya Pak Yoki dan Pak Bondan ya? Siap nanti dengan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, saya berikan waktu 20 menit kepada Pak Yoki Ariana. Mangga silakan Pak. Terima kasih Mbak Widya. Saya izin paparan ya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak calon guru ASN P3K di seri belajar mandiri calon guru ASN dan P3K. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait desain dari modul belajar dan berbagi seri belajar ini. Jadi pendahuluannya adalah kebijakan Kemdikbud terkait pengangkatan guru ASN dan P3K. Kemudian guru ASN dan P3K itu idealnya adalah bagaimana mereka mengetahui kompetensinya dan melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi guru itu dia tahu secara penilaian dirinya, menilai dirinya itu dia paham akan kompetensinya. Mereka tahu akan kompetensinya dan dia mampu melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensinya. Jadi dia terus berkembang sesuai dengan kompetensi yang perlu dikembangkan. Kemudian guru ASN juga harus mampu memiliki kompetensi yang holistik. Ya namanya guru. Kalau guru itu adalah sumber informasi, sumber pembelajaran yang dapat digali oleh peserta didiknya. Jadi mulai dari kompetensi yang mudah, ya dari kompetensi yang rendah hingga kompetensi yang kompleks. Di mana nanti guru ini sebagai bank datanya pembelajaran dari peserta didiknya. Jadi nanti kalau peserta didiknya bertanya itu, guru itu tidak ada alasan nanti ya saya cari dulu jawabannya. Tidak seperti itu. Tetapi guru itu semuanya sudah ada di isi kepalanya. Kemudian guru itu harus mampu mengimplementasikan pedagogi content knowledge. Jadi pedagogi content knowledge itu bagaimana guru mampu mengajarkan, mampu menggunakan teknik-teknik belajar dalam mengembangkan kontennya. Nah, kontennya ini adalah konten-konten yang sudah kita siapkan dalam seri guru belajar. Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, ruang kolaborasi, dan komunitas pembelajaran. Tantangannya adalah bagaimana pada saat kita mengembangkan modul ini adalah bagaimana si guru itu mampu belajar mandiri, ya, belajar mandiri. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan soal-soal latihan yang sebagai bekal dalam mengikuti seleksi guru ASN P3K. Jadi nanti guru-guru itu nanti calon guru ASN dan P3K ini dapat belajar secara mandiri, modul-modulnya diberikan, informasi semua diberikan, kemudian bahannya itu dibuat seminimal mungkin ya, dicang potong kecil-kecil gitu ya. Jadi nanti si guru itu dia bacanya sedikit-sedikit tapi dia dapat mudah untuk memahami dan meningkatkan kompetensinya. Nah, hanya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nih guru kita itu, ini masanya dalam masa pandemi. Masa pandemi itu bagi guru itu tidak normal pada saat belajar dan mengajar. Kalau guru yang sudah bertahun-tahun mengajar, yang keadaan normalnya adalah bagaimana guru mengajar tatap muka. Nah ini tuh udah kalau istilah guru itu istilahnya guru ini nggak normal ini ngajarnya gitu, karena harus mengajar dan belajar dengan secara daring, memanfaatkan teknologi informasi. Ada pendekatan pedagogi yang harus kita pahami di sini, yaitu social constructivism. Bagaimana kita mengkonstruk pengetahuan dan pemahaman kita. Ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu lingkungan sosial yang mana? Lingkungan di mana terjadi pembelajaran di dalam komunitasnya.
antara guru dengan guru, rekan sejawat dan seterusnya, memanfaatkan media-media yang ada, itu kita masukkan ke dalam modul seri belajar ini. Jadi semua itu terintegrasikan. Jadi nanti teman-teman itu bisa belajar modulnya, kemudian bisa latihan soal-soalnya. Ini untuk membekali apa? Sebetulnya ibu bapak guru calon guru ASN P3K itu sebetulnya secara kompetensi itu sudah ada semua. Gitu. Secara kompetensi sudah ada semua. Itu sudah ada dapat semua di bangku kuliah gitu. Pada saat belajar di kampus, kemudian ada belajar dari sumber-sumber lain. Sifatnya ini, modul yang kita kembangkan ini adalah sifatnya adalah merefresh. Merefresh bagaimana ibu bapak nanti dibekali pemahaman dan keterampilan dalam mengikuti seleksi ASN P3K. Jadi nanti ibu bapak nanti bisa menggunakan sistemnya. Sistemnya dibuat sesimpel mungkin. Ya, sesimpel mungkin. Jadi ibu bapak tidak jelimet di sistemnya. Jadi ibu bapak tinggal klik sana, klik sini sudah langsung buka pembelajarannya. Kemudian yang paling penting di dalam belajar ini adalah ibu bapak nanti ada satu fitur yang kita namakan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Karena di sini tidak ada fasilitator, tidak ada instruktur, ya, tidak ada fasilitator, tidak ada instruktur, ya, yang dapat mengajari ibu bapak, ya. Tetapi ini kita memanfaatkan peer learning atau belajar dengan sesama menggunakan ruang kolaborasi. Di mana nanti ruang kolaborasi itu diberikan semacam pemantik-pemantik, ya, pemantik-pemantik baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk grafis, dalam bentuk soal, atau dalam bentuk kasus. Nah, nanti ibu bapak berkolaborasi di situ. Berkolaborasi antara teman yang satu, teman yang lainnya, berdiskusi, bla bla bla, terkait kasus-kasus yang diberikan. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Kemudian komunitas pembelajaran ini adalah ibu bapak jika punya permasalahan, oh saya nggak ngerti nih tetap pada suatu konsep materi, saya nggak paham ini tetap konsep materi ini, saya posting di situ. Ibu bapak yang saya banggakan, mohon izin, saya punya permasalahan ini, saya mempunyai permasalahan ini dan saya merasa berat pada saat saya mengajarkan ke anak-anak didik saya. Boleh dong di-share pengalaman ibu bapak. Wah, nanti dari teman-teman yang lainnya tuh, oh menurut saya begini. Kalau di sekolah saya punya pengalaman seperti ini, mungkin bisa diterapkan dan seterusnya. Ini apa? Untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan. Itu tujuannya. Jadi nanti bahan belajar ini sebetulnya mandiri, memanfaatkan ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran, ya, yang dikembangkan secara ringan. Kelebihannya ini berbeda dengan bahan belajar lainnya. Kelebihannya bahan belajar ini nanti istilahnya didampingi dengan soal-soal untuk latihan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Jadi kalau saya nih misalnya, saya bidang studinya IPA, saya akan belajar modul IPA-nya, ada fisikanya, ada kimianya, biologinya, ya. Karena IPA itu kan integrasi tiga bidang tersebut. Kemudian saya juga akan dapat nih soal-soal latihan. Oh, saya akan bisa latihan bidang studi IPA-nya. Kemudian pendamping pedagoginya juga saya akan dapat. Lengkap. Jadi satu paket itu lengkap. Jadi nanti teman-teman guru yang masuk ke sini itu lengkap. Dia dapat modulnya, dia dapat latihan soalnya, dia dapat pedagoginya lengkap. Kemudian ini sistemnya dibuat seringan mungkin. Kemudian mendorong kemandirian, ya, mendorong kemandirian guru untuk belajar. Kemudian bagaimana mendorong kita, ya, untuk berbagi, ya. Guru itu semakin banyak berbagi akan semakin nempel di isi kepalanya, akan semakin paham, akan semakin mengerti akan proses pembelajaran, kemudian akan substansi materinya dan seterusnya, memanfaatkan ruang kolaborasi dan learning community. Jadi berbagi di dalam lingkungan sosial. Nah, desainnya seperti ini. Jadi si modul belajar itu nanti isinya itu ada pendahuluannya tentang kebijakan dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen, kemudian tantangan belajar, kemudian pentingnya komunitas pembelajaran, kemudian bagaimana sih menggunakan sistemnya. Jadi pengantar modulnya, teknis penggunaan modulnya itu nanti akan diberikan semua. Jadi teman-teman tinggal klik baca. Sebetulnya bagi ibu bapak yang tingkat kemandiriannya besar, ini sangat
sangat membantu sekali. Kemudian ada fasilitasi calon gurunya di sini. Jadi menyajikan bahan mandirinya, kemudian latihan soalnya dalam bekal nanti mengikuti seleksi guru. Nah, modul ini dan soal ini bukan bahan utama, tetapi ini adalah bahan yang disiapkan untuk ibu bapak untuk merefresh kembali kompetensi yang sudah didapat sebetulnya, sudah punya, tapi kita refresh kembali, ya, dengan menggunakan sistem yang sederhana, simple gitu ya, untuk dipelajari. Kemudian pendekatan pedagogi yang digunakan secara daring, ya. Nah, pada saat proses pembelajaran ini selesai, nanti ibu bapak itu akan dijadwalkan untuk tryout, coba sampai sejauh mana ibu bapak dalam proses pemahaman dan pengetahuan ibu bapak itu udah nyampe mana, tryout, ya. Tryoutnya nanti kalau ibu bapak tryoutnya, aduh nilai saya ternyata masih rendah nih, gimana ya? Ikut tryout berikutnya. Itu untuk terus meningkatkan kompetensi kita terkait substansi materinya. Nah, di dalam substansi materinya ini yang dikembangkan adalah ada beberapa sifat dari modulnya. Jadi modul itu dibuat dengan substansi materi yang urgent, ya. Kemudian dia esensial materinya. Jadi tidak materi yang S1 itu digebrokin semua, itu enggak semua begitu. Sifatnya rangkuman. Kemudian nanti di belajarnya itu ada audio, ya, ada paparan segala macam. Itu untuk lebih bagaimana ibu bapak bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya. Diperkuat dengan ruang kolaborasi dengan komunitas pembelajarannya. Jadi nanti di situ ibu bapak belajar. Walaupun ini bukan, ingat ya, ini bukan bahan belajar utama dan ini bukan soal ujian seleksi. Tapi ini adalah untuk merefresh ibu bapak dalam pemahaman dan pengetahuan substansi materinya. Jadi perangkatnya nanti bisa bebas, ibu bapak bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop, atau menggunakan komputer, baik itu di sekolah maupun di rumah, baik bisa menggunakan tab atau iPad yang ada di rumah, itu nanti akan terkoneksi ke sistem belajar dan berbagi. Jadi ini fleksibel nih, ibu bapak kalau lagi jalan ke pasar, ya, bapak-bapak nganter ibunya ke pasar atau ibunya nganter bapaknya ngambil sesuatu di kantor sambil di mobil tunggu atau di ruang tunggu buka HP-nya baca, itu downloadable. Jadi modulnya yang kecil-kecil itu nanti bisa di-download, dibuka, dibaca, ya, dibuka, dibaca, kemudian bisa juga di-print. Ya, kalau misalnya kesulitan baca di handphone, di print, dibuka-buka ya sambil mau tidur atau habis ibadah sholat subuh misalnya, buka dulu, baca dulu, baru pergi ke sekolah, ke kantor, ngajar dan seterusnya. Setelah istirahat baca lagi. Nah, itu dibuat sefleksibel mungkin. Kemudian substansinya di dalamnya itu ada deskripsi bahan belajar mandirinya, di dalamnya itu ada peta kompetensinya, apa saja sih kompetensi yang dicari di dalam modul itu gitu ya. Jadi indikator pencapaiannya, saya baca modul ini itu indikatornya apa ya, biar saya bisa dapat sini. A, B, C, D itu sudah jelas di dalam modulnya, itu rangkaiannya sudah jelas. Gradasinya sudah jelas, dari yang paling rendah sampai yang paling sulit itu sudah jelas. Ruang lingkup belajarnya, petunjuk belajarnya sudah diinformasikan. Pembelajarannya sendiri sudah diinformasikan. Berdasarkan IPK yang tertentu itu pembelajarannya seperti apa, uraiannya, latihan soalnya itu diberikan semua informasinya. Jadi nanti bisa dipelajari secara offline, download, print ya, offline. Kalau tidak ada internet, print saja di rumah, download, baca ya, baca di rumah, atau bisa lakukan secara online. Hanya bedanya pada saat online, ibu bapak bisa menggunakan ruang kolaborasi dan learning community. Itu satu hal yang jadi kekuatan di kita. Bidang studi yang sementara ini sudah selesai, yang sudah dirilis itu ada 26 bidang studi. Jadi dari mulai PGSD sampai ke informatika. Nah, antropologi, bahasa Korea, bahasa Belanda, dan kejuruan ini sedang proses pengembangan. Jadi nanti sebentar lagi kita akan punya komplit semua untuk semua jenjang bidang studi. Kemudian ini modul belajar mandirinya, ya, nanti ibu bapak akan terbiasa melihat modul belajar mandiri calon guru ASN P3K-nya. Nah, interaksinya nanti ibu bapak akan masuk ke portal guru belajar dan berbagi, kemudian akan masuk ke seri belajar
mandiri, calon guru ASN P3K, kemudian di situ nanti dihadapkan sebuah learning management system, ibu bapak akan belajar di situ, ada pendahuluan, orientasi penggunaan modul, nanti di dalamnya fasilitas belajar mandirinya itu ada bidang studinya apa. Kalau saya bidang studi IPA, ya saya akan belajar IPA di dalamnya, ya, ada modul-modul IPA, kemudian akan didampingi dengan pedagogi. Jadi ibu bapak itu pembelajarannya itu akan selalu berdampingan, profesional dan pedagogi didampingi. Nanti di akhir setelah ibu bapak proses belajarnya selesai, ibu bapak akan try out. Try out atau mencoba latihan-latihan soal. Nah, try out ini akan dijadwalkan. Ya, ibu bapak itu akan dijadwalkan. Oh, Yoki Ariana akan dijadwalkan hari Senin jam 8 sampai jam 10. Saya akan try out di situ. Ya. Try out di situ, kemudian melihat hasilnya, oh saya ternyata hasil saya sudah cukup bagus, ada ya minimal ada 70. Kemudian saya mau meningkatkan kembali, saya jadwal lagi, ikut lagi. Terus ibu bapak akan meningkatkan dan merefresh pengetahuan ibu bapak. Alur belajar dari setiap modulnya nanti pedagogi, misalnya nih. Pertama yang ibu bapak lakukan adalah penilaian diri. Sejauh mana sih saya memahami pedagogi saya gitu ya, belajar pedagoginya. Nanti saya akan lihat, saya paham di sini, saya kurang paham di sini, saya tidak paham di sini, saya paham di sini. Oh, itu penilaian diri, ya. Nilai diri ibu bapak sendiri secara jujur. Nah, nanti di situ diinformasikan bapak ibu yang kurang ada di sini, yang sedang ada di sini, yang sudah paham ada di sini. Nah, ibu bapak nanti baru masuk proses pembelajaran. Pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di dalamnya ada pengantar, ada belajar mandiri, ya, ada ruang kolaborasi, komunitas belajar. Bahkan nanti ibu bapak dalam belajar itu ada review pembelajaran. Review pembelajaran itu ibu bapak diberikan beberapa soal untuk melihat sejauh mana ibu bapak paham terkait pembelajaran tersebut. Ya, kemudian nanti di akhir refleksi. Kalau bidang studi, nanti bidang studi yang masuknya nih. Misalnya kalau saya IPA, jadi saya akan menilai diri saya terkait substansi keIPA-an saya. Ya, saya pahamnya di mana, saya sudah paham di mana, saya belum paham di mana, saya kurang di mana, saya sudah sangat paham di mana gitu. Itu nanti terpetakan tuh secara mandiri. Nah, dari situ saya mulai belajar mandiri untuk meningkatkan, merefresh pengetahuan saya. Nah, ini portalnya nih, Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak akan masuk ke guru belajar berbagi Kemdikbud.go.id, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Mas Bondan. Ini portalnya, jadi nanti Ibu Bapak akan sering-sering main ke sini, ya, sering-sering main ke sini, update Ibu Bapak di sini. Ini masuk ke seri belajar mandiri guru ASN P3K-nya, nanti masuk ke sini nih. Nah, yang bagian ini nanti Ibu Bapak masuk ke situ. Nanti proses pembelajarannya akan seperti ini, simpel saja, terlihatnya akan seperti ini. Ya, alur dan sebagainya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi yang diawali Ibu Bapak adalah penilaian diri. Ya, saya menilai diri saya seperti apa sih kompetensi saya gitu ya. Jujur terhadap diri saya. Saya punya kompetensinya sesuai dengan apa yang saya punya. Saya tampilkan di situ. Kemudian nanti saya akan mulai belajar. Pembelajaran 1 misalnya nih, metode ilmiah, materi dan perubahannya. Di dalamnya ada pengantarnya seperti apa. Bahan belajar di sini itu ada macam-macam. Bahan belajarnya itu kecil-kecil. Ya, nanti di situ diberikan video, diberikan semacam grafis, kemudian kasus, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan singkat. Kemudian di sini nanti Ibu Bapak akan mencoba bagaimana ruang kolaborasi itu berfungsi, membantu Ibu Bapak belajar, bagaimana komunitas belajar itu nanti mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Ibu Bapak, kemudian bagaimana Ibu Bapak mencoba pembelajaran 1 saya ini sejauh mana sih saya sudah pahamnya, dicoba. Ya, nanti lanjut selesai masuk ke pembelajaran 2, 3, 4 dan kemudian ada yang bertanya, Pak, di mana modulnya? Modul pembelajaran 1 misalnya ini ilmiah materi dan perubahannya itu ada di bahan pembelajaran ini. Nanti di dalamnya itu step-stepnya ada, Ibu Bapak bisa download di situ. Download, keluar modulnya, baca. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sederhana, sedikit saja, mudah-mudahan memberikan apa ya istilahnya, memberikan tingkat curiosity-nya tinggi gitu. Saya pengen nih, saya mau nyoba, saya mau masuk, saya mau ketemu dengan teman-teman saya mau belajar dengan teman-teman saya, karena di sini tidak ada fasilitator yang mendampingi Ibu Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke
Mbak ke Widya. saya, aman Pak Yogi. Oke Pak Yogi, tadi yang paling menarik adalah sebetulnya ada fitur kolaborasi tadi ya. Mungkin ada yang belum Ya, tercerahkan, atau mungkin ada yang punya ide, ternyata permasalahannya di daerah A dan daerah B sama, solusinya mungkin bisa dicari bersama begitu ya. Kolaborasi dan kolaborasi ya. Baik, Pak Yogi ditahan dulu, nanti kita akan mengumpulkan pertanyaan juga terkait modul ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari tim pengembang SIM PKB, Pak Bondan Prakoso. Pak Bondan, sudah siap? Oke, siap, Mbak. Oke, silakan Pak. Oke, baik, sebentar. Saya izin untuk share ya. Oke. Ini pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Bondan. Kalau Pak Yogi tadi di awal mengatakan bahwa oh ternyata fitur-fiturnya itu sudah bisa di-download, bisa dilakukan secara online, mungkin juga nanti akan dibentuk sebuah grup-grup kecil dan sangat mudah. Tadi berkali-kali Pak Yogi mengatakan ini sudah ada tutorialnya, ada videonya, ada grafisnya begitu yang bisa dioptimalkan oleh para tenaga pengajar, guru-guru yang juga ingin mengunduh seperti apakah aplikasi yang akan memudahkan sebetulnya untuk mengupgrade kemampuan para tenaga pengajar. Nah, ini dia sudah siap. Silakan Pak Bondan. Oke, baik. Terima kasih, Dia, pada para guru-guru yang mengikuti kegiatan ini. Eh, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi untuk sistem ya, yang melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yogi tadi. Oke, agendanya saya akan bicara tentang aturan dulu nanti, singkatnya seperti apa, nanti para guru-guru yang akan mengikuti program seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini, terus nanti memberikan gambaran tentang sistemnya seperti apa, kemudian alurnya seperti apa, dan aturan-aturannya nanti yang terkait dengan kegiatan ini gitu. Oke, secara umum aturannya itu adalah pertama tentunya Bapak Ibu guru semuanya harus memiliki akun SIM PKB. Saya rasa ini sudah Bapak Ibu ketahui bersama. Kemudian yang kedua, ini diprioritaskan Bapak dan Ibu ya, untuk statusnya sebagai guru yang non PNS, karena memang program ASN P3K ini untuk yang non PNS dari seluruh jenjang, ya dari mulai TK, PAUD, dan sampai ke SMA ya, khususnya untuk yang difasilitasi oleh GTK ini. Kemudian menuntaskan materi, ya tentunya materi nanti Bapak dan Ibu kan akan memilih mapel ya, milih mapel. Nah mapelnya ini ada catatan nih, catatannya itu pilih mapelnya nanti ya, ada yang disediakan itu ada 26, tapi Bapak dan Ibu mau memilih salah satu dari 26 itu dan perhatikan yang sesuai dan atau linier dengan program studi ijazah D4 atau S1 Bapak Ibu masing-masing. Nah, karena memang di program ASN nantinya itu ini ibarat seperti simulasi karena program studi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana Bapak dan Ibu akan mengikuti program ASN ini. Apalagi nanti dihubungkan kalau ke program sertifikasi ya. Setelah kegiatan ini misalkan Bapak dan Ibu akan ikut sertifikasi gitu ya, itu sangat menjadi syarat gitu ya, sangat menentukan. Oleh karena itu dimulai dari kegiatan training ini, mulai memilih mata pelajaran yang sesuai ya dan atau linier dengan program studi ijazah Bapak dan Ibu. Ijazahnya adalah ijazah D4 atau S1 masing-masing. Nah, nanti setelah menuntaskan materi ya, itu sistem akan mendeteksi dan akan memberikan informasi tentang jadwal tryout.
Jadi jadwal tryout ini diinformasikan secara otomatis gitu ya oleh sistem. Tanggalnya kapan, harinya kapan, kemudian jamnya gitu ya. Nah ini nanti akan diinformasikan ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak memilih jadwal untuk tryout, cuma dipilihkan nanti oleh sistem. Oke, secara sistem kita ketahui ini basisnya menggunakan layanan SIM PKB yang disediakan oleh GTK. Nah dari SIM PKB nanti ini akan terhubung dengan portal, tadi sempat sudah disinggung ya, ditunjukkan oleh Mas Yogi, portal dan login ke SIM-nya ya, Ayo Guru Belajar. Baru kemudian nanti Bapak dan Ibu diizinkan untuk bisa masuk ke LMS-nya ya, yang berkenaan dengan seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, secara gambaran memang momentum dari program seri belajar mandiri ini itu ada situs portal baru ya, ibaratnya tadi di merger gitu ya, bergabung ya menjadi konvergensi, yaitu Guru Belajar dan Berbagi. Ini alamatnya di Guru Belajar dan Berbagi Kemdikbud.go.id. Kemudian nanti dari sana ada dua ya, Ayo Guru Berbagi dan Ayo Guru Belajar. Bapak dan Ibu bisa klik ke Ayo Guru Belajar ya. Ayo Guru Belajar, nanti di sana memilih seri belajar mandiri calon guru ASN ya, seperti yang ditampilkan di sini. Oke. Nah, nanti masuk ke aplikasi SIM, terus Bapak dan Ibu bisa login, nanti kemudian ditanya ya oleh sistem ya, diminta untuk memilih mata pelajaran yang akan diikuti. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, mata pelajarannya itu dipilih yang sesuai dan atau linier dengan prodi kelulusan D4 atau S1 Bapak dan Ibu masing-masing ya, supaya nanti biar akan relevan dengan proses pendaftaran di program ASN itu sendiri. Nah, secara alurnya ya, Bapak dan Ibu pertama masuk ke portal, terus kemudian nanti diarahkan oleh aplikasi ya, oleh laman di portal itu untuk menuju ke layanan SIM-nya, nanti Bapak dan Ibu login, pilih mapel, kemudian nanti sistem akan mendeteksi datanya bila dari data sumbernya, dari Dapodik, Bapak dan Ibu belum tercantum NIK, nanti diminta untuk mengisi NIK, setelah itu menyetujui ketentuan. Kenapa kok mengisi NIK? Karena nanti pada saat Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran atau mengikuti program ASN ya, itu nanti pakai NIK, sehingga nanti antara sistem pendaftaran ASN sendiri ya untuk P3K nanti bisa kita hubungkan ya dengan layanan program seri belajar ini. Nah, setelah itu ke LMS, Bapak dan Ibu nanti diberi materi-materi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari orientasi, ada materi sesuai mata pelajarannya, pedagogi profesional, ada learning community, dan ada latihan-latihan soal ya di sisi LMS-nya. Nah, ini yang penting, nanti sesaat Bapak dan Ibu sudah terregister, itu sistem akan memonitor aktivitas Bapak dan Ibu untuk menuntaskan materi pembelajarannya maksimal selama 7 hari. Jadi kalau misalkan hari ini daftar, ya maka nanti tanggal 9 ya, tanggal 9 itu akan dipantau. Artinya Bapak dan Ibu ditarget nih ya, untuk bisa menuntaskan semua materi ini dalam rentang waktu 7 hari. Ya. Sebenarnya kalau Bapak dan Ibu, ya oke lah standar atau nyantai gitu ya, banyak meluangkan ada waktu lah setiap harinya, mungkin 2-3 hari sebenarnya udah bisa tuntas gitu ya, tapi dipantau oleh sistem selama 7 hari. Oke, pertanyaannya kalau misalkan dalam 7 hari Bapak dan Ibu belum tuntas gitu ya, maka sistem akan membatalkan secara otomatis
dan memberi kesempatan sekali lagi Bapak dan Ibu untuk mengulang. Ya, untuk mengulang. Dan kembali lagi diberi waktu maksimal 7 hari. Jadi mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, dan di sistem juga akan kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu dalam mengikuti materi ini dibatasi, ditargetkan gitu ya, setelah dibatasi maksimal 7 hari sejak registrasi, terhitung sejak registrasi. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu sudah tuntas ya menyelesaikan materi, mungkin kurang dari 7 hari atau mungkin pas hari ke-7 gitu, nanti kemudian sistem akan memberikan informasi jadwal. Jadwal untuk tryout ya, untuk tryout. Nah, jadwal tryout di mana nanti di tryout ini ada bank soal yang sudah disiapkan oleh tim, nanti mencakup pedagogi dan profesional sesuai mapel masing-masing ya. Dan setelah tryout, oke udah selesai, Bapak dan Ibu mengikuti program kegiatan ini. Nah, untuk pemerataan ya, jadi Bapak dan Ibu punya kesempatan 1 kali mengganti mapel ya. Oleh karena itu, mohon diperhatikan saat memilih mapel biar tidak mengulang-ulang gitu. Saat memilih mapel tuh sesuaikan dengan atau linearkan dengan program studi kelulusan ijazah D4 S1 Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, untuk tryout itu Bapak dan Ibu secara kewajiban katakanlah gitu ya, secara hak gitu 1 kali gitu ya, tapi kemudian bisa diberi kesempatan 1 kali lagi untuk mengulang ya, untuk mengulang. Dan nanti kalau mengulang ini Bapak dan Ibu, kita ada disiapkan oleh tim itu ada beberapa kelompok bank soal gitu ya. Jadi nanti sistem yang akan memilihkan supaya soal tryout yang Bapak dan Ibu terima waktu tryout pertama dan yang kedua itu bisa berbeda kelompok gitu ya, sehingga variansinya menjadi lebih banyak. Oke, kemudian jadwal nih Bapak dan Ibu ya, ini tolong diperhatikan. Jadwal registrasi mulai hari ini, tadi sesaat Mas Menteri sudah meresmikan, Bapak dan Ibu sudah mendaftar. Jangan khawatir dengan kuotanya kita buka ya, untuk bisa menampung seluruh guru yang punya potensi untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti program ASN P3K. Saat ini kami pantau udah 5.000 lebih ya, yang sudah daftar dan sebagian sudah aktif malah belajar di e-learning. Itu mulai 3 Maret dan terakhir tanggal 12 April, itu proses daftarnya ya, proses daftarnya. Oke, proses daftarnya. Jadi boleh daftar hari ini, maka nanti targetnya harus selesai tanggal 9. Boleh besok tanggal 4, berarti nanti target selesainya tanggal 10 dan seterusnya. Nah, terakhir waktu daftarnya itu 12 April. Jadi masih rentang waktunya 1 bulan ya untuk bisa mengikuti program ini. Nah, catatannya bila gagal menyelesaikan suatu ketuntasan, ya diberi kesempatan 1 kali registrasi ulang, ya. Pertanyaannya, nanti kalau yang kedua gagal lagi. Nah, yang kedua gagal lagi, maka akan disuspend, ya, hak akses untuk mendaftar. Jadi tolong Bapak dan Ibu manfaatkan benar waktunya, ya. Secara praktek sebenarnya udah disimulasikan, tidak perlu waktu 7 hari sebenarnya ya, cukup. Ya normalnya 2, 3 hari itu sebenarnya udah cukup. Dan bisa diulang-ulang untuk dilihat. Artinya kalau Bapak dan Ibu sudah tuntas, materi ini tetap bisa diakses gitu ya, untuk dilihat lagi, dipelajari lagi, berulang-ulang hingga berakhirnya program seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini. Nah, itu untuk registrasi dan proses belajarnya 3 Maret proses registrasinya 3 Maret hingga 12 April. Untuk tryout itu nanti akan kita jadwalkan mulai tanggal 15 Maret Bapak dan Ibu ya. 15 Maret dan terakhir tanggal 7 Mei, tryout terakhir tanggal 7 Mei. Dengan ketentuan begini, tryout itu mulai tanggal 15 Maret Bapak dan Ibu, itu akan ada setiap hari.
ya, selama hari kerja dari Senin sampai Jumat. Per hari itu ada 4 sesi ya, mulai dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore. Nanti otomatis lah itu diinformasikan kepada Bapak dan Ibu, harinya, tanggalnya, kemudian di jam berapa nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti tryout. Tryout-nya juga online, ya, tryout-nya juga online. Nanti akan dimunculkan di dashboard akun masing-masing ya. Bila Bapak dan Ibu sudah menuntaskan dan kemudian oleh sistem diinformasikan jadwal tryout-nya. Nah, ini mohon diperhatikan, diikutin ya, karena bila nanti Bapak dan Ibu tidak mengikuti ya sesuai jadwal ya, itu nanti bisa diberi kesempatan lagi ya untuk mengulang ya. Itu 1 kali lagi gitu ya, 1 kali lagi untuk mengulang dan nanti jadwalnya bisa apa istilahnya, diajukan terus kemudian nanti harus diberi jadwal baru gitu ya, diberi jadwal baru. Nah, rata-rata untuk tryout-nya ini mungkin 1 jam lah ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Ya ada 100 soal atau berapa gitu ya, dan itu gabungan antara soalnya di dalamnya ada bagian dari soal pedagogi dan ada bagian dari soal profesional. Oke, itu jadi ini setiap hari itu akan ada jadwal tryout, namun kapan Bapak dan Ibu dapat jadwalnya itu diinformasikan secara otomatis ya oleh sistem. Dan terakhir nanti tanggal 7 Mei gitu. Kapan informasi tryout-nya diperoleh oleh Bapak dan Ibu? Bila sudah tuntas, ya, bila sudah tuntas menyelesaikan materi pembelajaran yang tadi dibatasi maksimal 7 hari tadi. Oke. Jadi kalau sudah tuntas, sistem akan mendeteksi dan akan memberikan informasi jadwal secara otomatis, ya. Dan informasi ini akan disajikan atau ditampilkan di akun atau dashboard akun di seri guru belajar masing-masing, ya. Baik, kemudian untuk membantu ini mungkin hal yang baru beberapa kita rilis 2-3 hari yang lalu gitu ya. Ada mobile apps ya, ini layanan terbaru dari SIM PKB. Tujuannya adalah nanti untuk distribusi informasi dan berita resmi ya, langsung dari GTK karena ini adalah jalur khusus atau private channel ya. Dan Bapak dan Ibu harus login ya, pakai SIM PKB dari aplikasi mobile apps ini. Kemudian nanti semua berita, informasi, berita atau segala hal yang menjadi ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru semua dari GTK itu akan menginformasikannya secara langsung lewat jalur private ini, ya. Meskipun GTK juga ada channel YouTube, channel Facebook, channel Twitter, tapi ini lebih personal karena langsung direct ke smartphone Bapak dan Ibu masing-masing. Sistemnya basis Android, silakan dicek ya di akun SIM PKB-nya. Nanti Bapak dan Ibu bisa ada petunjuk, ada banner di sana ya, di sini nanti diklik aja, nanti unduh aplikasinya, terus kemudian nanti login, dan kalau ada berita baru dari GTK, ya, itu akan ada notifikasinya nanti, dan Bapak dan Ibu bisa memperoleh informasi itu langsung ya dari GTK. Oke, secara direct dan private ya. Jalur ini private hanya untuk guru-guru se-Indonesia saja yang punya login SIM PKB. Itu untuk termasuk juga nanti informasi terkait program ini, bila mana ada hal yang perlu kami informasikan juga akan kami distribusikan melalui private channel ini. Oke, itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke Lydia. Ke saya, baik. Pak Bondan, terima kasih. Ini langsung ke sesi pertanyaan ya. Cek dulu, Mas Yogi masih bersama kami? Ya, Oke, Mbak Widya. Mas Yogi masih ya. Baik, ini langsung saya kumpulkan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, karena kita juga dari tadi live di YouTube. Pertanyaan pertama untuk Mas Yogi terlebih dahulu. Yang pertama, seberapa memadai modul atau bahan pembelajaran yang disiapkan Kemendikbud ini? Lalu pertanyaan kedua langsung ya Mas Yogi, substansi apa saja yang akan saya pelajari? Lalu bagaimana katanya indikator mengukur keberhasilan pembelajarannya?
Jadi yang pertama dulu ya, seberapa memadai modul atau bahan pembelajaran yang sudah disiapkan Kemendikbud ini. Yang kedua, substansi apa saja katanya yang akan saya pelajari. Lalu bagaimana cara mengukur indikator keberhasilan pembelajarannya. Mas Yoki, silakan. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Ini gurunya menilai Kritis. dirinya nih, kira-kira kritis banget. Nah, seberapa memadai modul pembelajaran yang disiapkan? Nah, kalau ditanya seberapa memadai, kita bayangkan begini. Modul untuk yang disiapkan untuk P3K, guru ASN P3K itu idealnya adalah buku yang mencakup 4 tahun kuliah. 4 tahun kuliah. Nah, 4 tahun kuliah itu kita buat mana saja materi esensinya. Mana saja materi-materi yang urgent untuk dipahami dan dikuatkan oleh kita kepada guru-guru kita. Jadi si materi-materi ini materi-materi yang tingkat urgenitasnya tinggi, materi-materi esensial, kemudian kita buat dalam format yang tidak terlalu bertele-tele, ya. Jadi sifatnya dalam bentuk sifatnya dalam rangkuman, simple, ya, mudah dibacanya gitu. Nah itu, jadi nanti teman-teman bisa membaca dari situ. Kemudian yang pertanyaan kedua itu terkait Substansi apa saja? apa saja yang dipelajari. Ya kalau misalnya kalau substansi apa saja berarti kan pasangan nih sebetulnya. Kita belajar profesionalnya ke substansi materi-materi sesuai bidang studinya. Kemudian pedagoginya juga ini akan merefresh ibu bapak guru kita terkait pembelajaran apa sih teori-teori dari pedagoginya sendiri, teori belajarnya, kemudian bagaimana sih belajar menggunakan konsep high order thinking, bagaimana sih mereka merancang pembelajaran, bagaimana sih mereka merancang penilaian, dan seterusnya. Itu substansinya. Jadi kalau profesional jelas ke bidang studinya. Jelas ke bidang studinya. Kemudian bagaimana cara mengukur keberhasilan? Nah, cara mengukurnya mudah sebetulnya. Di setiap pembelajaran, ibu bapak itu dihadapkan pada soal-soal latihan. Kalau ibu bapak sudah paham terkait pembelajaran, pasti soal itu akan 100 nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal-soal tryout, kalau ibu bapak mendapatkan soal-soal tryout kemudian menjawab dan menghasilkan nilai yang bagus, misalnya di atas 80, itu berarti ibu bapak sudah berhasil dalam proses pembelajarannya. Karena apa? Tryout itu basisnya menggunakan indikator yang sama dengan indikator yang ada di dalam modul. Sehingga pada saat ibu bapak belajar modul, kemudian mengerjakan soal tryout dan menghasilkan nilai yang di atas rata-rata atau memuaskan, itu berarti sudah berhasil. Yeah. Hanya permasalahannya yang harus diperhatikan begini, soal yang kita kembangkan adalah soal dengan menggunakan high order thinking skill. Jadi ibu bapak harus dibiasakan dengan menjawab soal-soal yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Jadi soalnya tidak lagi sebutkan, tidak lagi jelaskan, apalagi apa yang dimaksud, udah nggak begitu lagi. Udah bukan zamannya. Ya. Udah high tech lah ya Pak ya, disesuaikan ya. Baik, betul. Baik. Dan juga tadi ada deadline-nya ternyata ya, 1 minggu. Bila dirasa nanti gagal atau mungkin tengah-tengah kuotanya habis gitu ya Pak ya. Bisa juga nanti akan ada deadline diberikan tambahan 1 minggu. Tapi setelah itu ya disuspend terlebih dahulu begitu ya. Tidak bisa login ke dalam akun SIM PKB-nya tadi. Baik, semoga terjawab pertanyaannya untuk Mas Yoki. Berikutnya untuk Mas Bondan. Nah, katanya pertanyaan pertama, gimana kalau akun SIM PKB-nya belum tersinkronisasi ke Dapodik? Jika lupa akun SIM PKB, cara risetnya gimana ya? Oke, itu pertanyaan pertama, Mas Bondan. Yang kedua, saya mau ganti mapel sehari belajar. Bagaimana caranya? Jika sudah selesai 1, apakah bisa ikut di mapel lain? Dan juga lagi-lagi, caranya gimana? Begitu, Mas Bondan. Yang pertama, terkait akun SIM PKB belum tersinkronisasi ke Dapodik. Jika lupa akunnya, cara risetnya gimana? Boleh pencerahannya silakan. Oke, baik, makasih Mbak Dia. Jadi untuk yang belum tersinkronisasi Dapodik, khusus untuk seri belajar mandiri ini, ASN P3K ini tidak menjadi kendala ya. Jadi login aja gitu, sambil nanti prosesnya tetap dilakukan pemutahiran di Dapodik untuk bisa sinkron.
Nah, nanti sistem akan tetap bisa menerima dan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin saat ini akunnya sedang proses gitu ya untuk disinkronisasikan dengan Dapodik. Jadi untuk tidak menimbulkan kesulitan lah gitu ya, karena ini kan kita ingin mempermudah ya. Jadi silakan masih bisa akses. Kemudian yang kedua, kalau lupa akunnya bisa menghubungi admin dinas ya, admin SIM PKB di dinas pendidikan masing-masing. Nanti dibantu nanti untuk meresetkan akunnya. Terus kemudian atau mungkin melalui ketua komunitas KKG MGMP di mata pelajaran masing-masing ya, dan admin mungkin di P4TK. Tapi kami sarankan ke admin dinas saja ya. Ke Itu admin dinas lebih ya? mudah ya, ke admin dinas lebih mudahnya itu aja. Nanti udah admin dinas, teman-teman di admin dinas itu sudah tahu gitu kan untuk membantu Bapak Cara dan Ibu merisetnya guru seperti apa? Baik. seperti apa gitu. Nah, terus kemudian untuk yang pertanyaan berikutnya Mbak, itu adalah bagaimana mengganti mapel. Ya, Nah, ini ada satu kondisi di mana nanti kalau Bapak dan Ibu, karena kan memang kita arahkan mapelnya itu yang sesuai tadi udah berapa kali saya singgung, pastikan memilih mapel itu yang sesuai dan relevan dengan program background studi D4 S1 ijazah. ya? Iya, D4 atau S1 gitu. Jadi itu yang kita fokuskan terlebih dahulu, kita arahkan gitu ya. Namun ya biasanya ada aja kan misalkan, oh lupa gitu Semangat ya. mungkin Pak, ingin Iya. banyak mata pelajarannya gitu Wah, ya? pilihnya langsung wah karena belum tentu waktu saat ini mungkin Bapak Ibu guru diberi tugas mengajar ya di mata pelajaran tertentu ya. Namun kalau dilihat dari background latar belakang kelulusannya, program studinya, ijazahnya D4 S1-nya itu ternyata berbeda gitu kan dengan yang mengajar sekarang. Nah, di masa pelatihan ini karena kaitannya untuk ASN, jadi pastikan waktu memilih mata pelajaran itu yang sesuai dan relevan dengan program studi ijazahnya, Baik. bukan praktek mengajarnya gitu ya, yang selama ini diberi tugas oleh sekolah gitu. Nah, bila mungkin ada baru nyadar ya setelah pilih terus mengikuti e-learning-nya belum dapat jadwal apa tuh namanya tryout ya, maka batalkan, bisa dibatalkan untuk diganti mata pelajarannya seperti apa gitu ya. Atau ada sedikit trik lah gitu ya. Ya kalau memang salah ya nggak usah dituntaskan dulu, nanti kan pasti diminta oleh sistem untuk ngulang. By system gitu ya, akan Ya by di-postpone sistem gitu nanti ya? nanti disuruh mengulang. Nah saat memilih mapel yang baru tadi itu untuk sesuai sama dengan ijazahnya. Nah kemudian kalau sudah selesai satu bisa ikut mapel yang lain ya. Ini untuk saat ini belum bisa. Jadi Oke. fokusnya itu tadi ya. Kalau sudah tuntas mapel, sudah ikut tryout gitu ya, sudah ikut tryout, maka harus konsisten mengikuti hasil tryout itu. Jadi kalau selama belum ikut tryout dan masih dalam proses belajar, belum tuntas, masih bisa ganti mapel. Untuk Oke. sementara aturannya seperti itu yang diterapkan. Oke. Gitu Mbak. Sekali lagi Masih. jadwalnya boleh disebutkan Mas Bondan tadi terkait registrasi, ya kan ada rentang waktu, lalu untuk Oke, try oke. out dan juga untuk Hmm. aplikasi hanya bisa terlebih dahulu di-download di smartphone yang berbasis Android, silahkan. Ya, untuk jadwal untuk registrasi atau istilahnya daftar memulai e-learning dari guru belajar ini mulai hari ini ya, tanggal 3. Tadi tepat saat diresmikan oleh Mas Menteri dan terakhir tanggal 12 April. Jadi boleh Berarti daftar hari 3 ini. sampai 12 April itu hanya untuk Iya, pendaftaran begitu ya? ya untuk memulai start Memulai. tanggal mulainya ya. Terakhir itu tanggal 12 April. Berarti kalau 12 April itu memulai, batas akhirnya kan tambah 7 hari lah, 19 Mundur mungkin lagi ya, ya? Baik. ya itu. Itu rentang waktu untuk memulai kelasnya, bisa hari ini, besok, besok lusa, sampai tanggal 12. Terus kemudian untuk tryout-nya itu paralel ya, jadi di sela-sela antara jadwal registrasi itu kan 3 sampai 12 April. Nah untuk tryout-nya itu nanti mulai tanggal 15. Baik. 15 mulai dibuka, sampai 7 Mei. Ya, sampai 7 Mei gitu. Jadi mungkin yang sudah tuntas terakhir tanggal 19 April itu jadwalnya bisa jadi nanti enggak tahu di akhir April ataupun di awal Mei atau Ya. di tanggal 7 Mei. Ya, itu nanti diatur oleh sistem aja begitu, otomatis gitu. Untuk jadwal tryout-nya tadi
gitu. Oke, baik. Dan sekali lagi Ya, ya, tadi bisa di-download sebetulnya sudah dalam bentuk aplikasi, sementara di smartphone yang berbasis Android banyak fitur-fitur betul. tadi seperti kolaborasi begitu ya, Mas Bondan dan juga Mas Ya, Yogi. Bagi teman-teman yang mungkin akan lebih memudahkan melalui aplikasi silahkan. Sudah bisa ya sekarang juga diunduh ya? sudah. Untuk aplikasi yang saya sampaikan tadi itu aplikasi untuk jalur komunikasi. Nah, untuk Mhm. aplikasi yang pembelajarannya juga ada sendiri gitu. Nanti nanti itu diinformasikan juga ke para guru. Jadi aksesnya melalui laptop bisa, melalui tablet Smartphone bisa, bisa, oh oke. smartphone juga bisa gitu. Memudahkan sekali. Baik Mas Bondan, terima kasih. Mas Yogi juga terima kasih. Semoga bisa menjadi pencerahan ya terkait tentunya modul yang akan dipelajari oleh teman-teman semuanya, tenaga pengajar untuk mengupgrade skill masing-masing dan juga membuka ruang kolaborasi. Dan juga oh ya, saya juga sekali lagi ingin mengglorifikasi tentunya laman guru belajar dan berbagi.kemendikbud.go.id. Sekali lagi ya, silahkan kunjungi lamannya di guru belajar dan berbagi. Awalnya kan sendiri-sendiri nih, guru belajar sendiri, guru berbagi sendiri. Sekarang sudah berkonvergensi, sudah berkolaborasi, guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Silahkan semuanya semangat untuk para tenaga pengajar di Indonesia. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk akhirnya dirilis juga kolaborasi antara guru belajar dan berbagi menjadi guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Sekali lagi, saya Widya Saputra mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Terima kasih. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, pandemi masih belum selesai. Sehat-sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, demikian Bapak Ibu sudah disampaikan tadi oleh Pak Bondan dan Pak Yogi yang dari kementerian ya. Kemudian sekarang saya akan coba melanjutkan mendemokan bagaimana cara masuk ke guru belajar seri belajar mandiri calon guru ASN P3K ini ya. Nah, pertama Bapak Ibu bisa mengakses laman SIM PKB Bapak Ibu masing-masing ya. Silahkan masuk. Bapak Ibu punya email masing-masing di sana yang ada guruku.id dan passwordnya. Atau yang kedua Bapak Ibu silahkan langsung saja masuk ke tab ini. Nah, itu ada guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu klik itu. Silahkan setelah diklik akan dibawa ke sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan masuk ke halaman guru belajar dan berbagi. Nah, di sini ada dua poin pokok. Ayo guru belajar dan ayo guru berbagi. Nah, dulu ini terpisah ya, sekarang digabung. Di bawahnya ada keterangan Bapak Ibu, silahkan dibaca sendiri apa itu guru belajar dan berbagi. Terus ini ada informasi dari program-program Kemdikbud yang sudah jalan dan akan jalan ya. Sudah diikuti oleh Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia, jumlahnya sekian ribu. Guru belajar, nah sudah masuk 495.975 orang ya. Guru berbagi juga sudah masuk sekitar 307. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu klik ayo guru belajar. Nah, setelah klik guru belajar, Bapak Ibu dibawa ke halaman ini. Silahkan masukkan akun surelguruku.id-nya ini, kemudian klik masuk. Setelah masuk, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman Bapak Ibu masing-masing. Di sini ada informasi. Nah, silahkan yang akan hadir ini pendidikan inklusif, pendidikan keterampilan lingkungan hidup sudah berjalan, asesmen kompetensi sudah berakhir, seri pandemi juga sudah berakhir. Ini yang baru ya. Baru akan bisa diikuti per tanggal 3 Maret. Belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, silahkan ini diklik, dipilih, nanti Bapak Ibu masuk ke halaman ini. Nah, sebelum ke sini, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi ini ya. Nah, ini silahkan. Pilih salah satu mata pelajaran yang ingin diikuti, sesuaikan. Seperti yang disampaikan tadi oleh penyaji dari kementerian itu, Pak Bondan. Pilih mata pelajaran yang sesuai ijazah S1 atau D4-nya. Ya, S1 D4-nya. Silahkan pilih, kemudian baca ini dengan baik. Kemudian di bawahnya ada checklist. Silahkan dicentangi agar warnanya hijau. Centang, kemudian pilih daftar. Nah, setelah pilih daftar, baru nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu.
dalam proses. Nah, ini masih dalam proses ya, kita tunggu saja perjalanannya seperti apa nanti. Ingat waktunya setelah kita daftar hari ini, misalnya tanggal 3, nanti akan berakhir 7 hari ke depan. Tanggal 10. Jadi kita punya waktu belajar secara mandiri selama 7 hari. Menurut informasi tadi ya 2 atau 3 hari sudah bisa selesai dilakukan kalau betul-betul dicermati. Nah, demikian Bapak Ibu, nanti link-link tautan untuk fasilitas dan materi itu akan muncul di sini. Silahkan dipilih ya. Ikuti pembelajarannya, nanti LMS-nya itu akan seperti bersyarat dia tuntaskan 1 baru bisa ke LMS berikutnya pada materi berikutnya dan seterusnya sampai tryout dilaksanakan ya. Nah, catatan tryout hanya bisa dilakukan pengulangan sekali, berikan kesempatan sekali. Pilih mapel juga diulang bisa hanya sekali. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih dan selamat mengikuti.